Mungkin inilah alasan mengapa promosi UFC 320 kurang masif seperti biasanya. Yap, seperti yang kita tahu, UFC 320 akan berlangsung minggu depan, tepatnya tanggal 5 Oktober 2025, yang menyajikan main event antara Magomed Ankalaev versus Alex Pereira. Tetapi tak seperti biasanya, UFC tampak kurang mempromosikan laga ini. Para podcaster atau content creators juga tidak terlalu banyak membicarakan match ini, dan malah terfokus pada UFC 322 JDM versus Makhachev yang akan berlangsung bulan November nanti. Ada juga yang lebih membahas pada aktivitas Ilia Topuria seperti aksinya menghindari Arman Tsarukyan dan menantang Terence Crawford untuk boxing. Padahal secara kompetisi murni, laga Ankalaev versus Pereira adalah laga yang menarik karena keduanya adalah striker level elite dan sudah pasti akan menyajikan duel yang tidak membosankan bagi para fans. Lalu mengapa promosi event ini tampak sepi? Ya, hal ini karena hype persaingan yang dibangun keduanya agak cringe. Menurut saya pribadi, faktor utamanya adalah karena keduanya tak bisa berbahasa Inggris. Lihat saja potongan video ini, di mana Ankalaev dan Pereira yang bertemu dan saling melemparkan trash talk tapi melalui translator. Ya, tentu saja hasilnya sangat garing sih, karena trash talk seharusnya saling kontak mata, tapi ini harus melalui translator, padahal sudah saling berhadapan di satu ruangan. Jadi ini hanya tampak drama komedi saja dan tidak panas. Alex Pereira mungkin sejauh ini tidak perlu berbahasa Inggris untuk menjadi bintang, tapi sejak dikalahkan Ankalaev, aura invisible-nya sudah berkurang dan tidak semenarik sebelumnya. Bahkan di rematch ini pun Pereira tidak diunggulkan atas Ankalaev. Kalau Ankalaev sendiri sih nggak usah dibahas lah ya, karena selain skill bertarungnya, tidak ada yang menarik dari sosok Magomed Ankalaev di mata para media. Jadi bagaimana menurut kalian? Dominic Reyes akan kembali bertanding di akhir pekan ini. Yaps, petarung yang digadang-gadang pernah mengalahkan Jon Jones ini akan melakoni laga penting untuk tangga menuju title shot UFC Light Heavyweight dengan melawan sang ranking 3 yaitu Carlos Ulberg. Sebelumnya, Reyes dikenal sebagai petarung tak terkalahkan sebelum rekornya itu dihentikan oleh Jon Jones di UFC 247 meskipun melalui keputusan juri yang sangat kontroversial. Mayoritas penonton yang menonton main event 247 itu juga berpikir Reyes lah yang menang. Publik figur UFC seperti Daniel Cormier, Joe Rogan, hingga Dana White sendiri tidak menyalahkan jika ada yang menganggap Reyes menang atas Jon Jones karena memang keputusannya sangat kontroversial. Tapi yang lebih buruk dari itu adalah kondisi mental Reyes yang tidak lagi sama setelah pertandingan itu. Karena banyaknya para fans yang menganggap Reyes adalah raja UFC Light Heavyweight tanpa mahkota, ditambah Jon Jones yang sudah ingin naik kelas, membuatnya lengah dan mentalnya tak lagi sama. Ia dikalahkan oleh Jan Blachowicz pada perebutan sabuk yang ditinggalkan Jon Jones. Kemudian secara beruntun, ia kalah 2 kali melawan Jiří Procházka dan Ryan Spann, dan semuanya itu ia kalah dengan KO atau TKO. Padahal jika kita melihat kemampuan Reyes sebelum melawan Jon Jones, seharusnya Reyes mampu bertarung lebih baik lagi dan bahkan bisa memenangkannya. Setelah mengalami 4 kali kekalahan beruntun, Reyes memutuskan untuk cuti hampir 2 tahun untuk memperbaiki kondisi mentalnya dan kembali ke Reyes yang dulu. Dan hasilnya pun cukup positif, di mana sejak comebacknya pada Juni 2024, Reyes sudah mengantongi 3 kali winning streak dan kembali meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai seorang fighter kelas dunia. Kini Reyes mengincar kemenangannya yang keempat dengan menyasar ranking 3 UFC Light Heavyweight yaitu Carlos Ulberg, seorang fighter mengerikan dengan rekor 13 kali menang dan hanya 1 kali kalah, dan sejauh ini telah mengantongi 8 kali winning streak. Siapapun yang menang nanti kemungkinan besar akan mendapatkan tiket title shot dan menghadapi pemenang antara Magomed Ankalaev dan Alex Pereira. Jadi bagaimana menurut kalian? Charles Oliveira akhirnya akan melawan Matheus Gamrot di UFC Brazil. Yap, sebuah kabar yang mengejutkan tapi mungkin menggembirakan bagi fans Oliveira telah ada. UFC Fight Night Brazil tanggal 12 Oktober mendatang seharusnya akan menampilkan main event Oliveira versus Fiziev. Hal itu menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi fans Charles Oliveira, di mana Oliveira baru saja di-KO secara mantap oleh Ilia Topuria di bulan Juni lalu. Menurut para fighter, seharusnya fighter yang terkena KO seperti itu harus istirahat total tanpa kontak kepala selama minimal 3 bulan. Namun Oliveira mengambil resiko langsung dengan mengambil pertandingan UFC Brazil bulan Oktober yang hanya berjarak 4 bulan.
Itu tentu adalah hal yang sangat sembrono, apalagi lawan yang awalnya akan dihadapi adalah Rafael Fiziev yang juga dikenal memiliki kemampuan dan kecepatan striking yang luar biasa. Hampir semua lawan Fiziev akan mendapatkan damage di kepala mereka, tapi secara mengejutkan, Fiziev menarik diri dari card itu karena alasan cedera. Diego Lopes awalnya mau dan bersedia untuk menggantikan Fiziev, namun UFC akhirnya memilih Gamrot untuk melawan Oliveira. Gamrot sendiri dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di kelas ringan yang secara khusus skill gulatnya pernah dipuji langsung oleh Khabib Nurmagomedov. Namun terlepas dari itu semua, fans Charles banyak yang happy dengan ini karena meskipun secara peringkat Gamrot lebih baik dari Fiziev, tapi kemampuan striking Gamrot tidak semenakutkan Rafael Fiziev. Artinya, fans Charles bisa sedikit berharap jagoannya ini tidak akan menerima damage fatal lagi di kepalanya yang entah sudah sembuh atau belum. Apalagi kalau yang menggantikan Fiziev adalah Diego Lopes yang kita tahu sendiri sangat ahli dalam membocorkan kepala lawannya. Tapi secara di atas kertas, Charles Oliveira belum tentu bisa menang di sini karena skill gulat Gamrot setara atau sedikit lebih baik dari Arman Tsarukyan yang mana mampu merepotkan Charles. Hanya saja, striking Arman memang lebih baik dari Gamrot yang bisa dimanfaatkan oleh Oliveira karena kemampuan Muay Thai-nya juga cukup tajam. Jadi bagaimana menurut kalian? Alessandro Pantoja bilang ia tidak setuju dengan ranking pound for pound UFC saat ini. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang raja UFC flyweight sekaligus petarung yang paling underrated di UFC saat ini, yaitu Alessandro Pantoja. Dalam sebuah Zoom podcast, ia mengatakan bahwa ranking pound for pound UFC saat ini tidak tepat. Menurutnya, semua fighter yang ada di UFC juga akan setuju dengan ucapannya itu. Saat ini, rank pound for pound UFC diisi oleh Ilia Topuria sebagai rajanya, Islam Makhachev di posisi kedua, kemudian disusul oleh Merab Dvalishvili, Khamzat Chimaev, dan Alessandro Pantoja secara berurutan di posisi 3, 4, dan 5. Menurut Pantoja, ranking tersebut adalah salah karena semua fighter pasti sepakat bahwa seharusnya yang nomor 1 adalah Islam Makhachev. Dia sama sekali tidak ragu untuk menyebut Makhachev sebagai raja karena dominasinya di kelas ringan dan juga jumlah title defense-nya. Kemudian untuk ranking 2 seharusnya diisi oleh Topuria atau dirinya. Topuria layak di posisi itu berkat performanya yang luar biasa dan telah memenangkan gelar di 2 divisi meskipun tidak secara bersamaan. Namun ia berujar dirinya juga seharusnya layak di posisi 2 karena ia memiliki jumlah title defense yang sama dengan Makhachev yaitu 4 kali. Jadi baginya, nomor 2 dan nomor 3 bisa diisi oleh Topuria dan dirinya sendiri tidak masalah. Kemudian, Merab masuk di nomor 4 karena argumennya sama, yaitu jumlah title defense. Dan tentu saja karena patokan Pantoja adalah jumlah sabuk atau title defense, maka nama Khamzat Chimaev tidak masuk dalam radar pound for pound UFC versi dirinya. Hal ini karena memang Khamzat baru saja mendapatkan status juara. Ya untuk kasus Khamzat saya setuju sih, tidak seharusnya sang juara baru yang belum mempertahankan gelar langsung meloncati seorang petahana juara yang sudah mempertahankan sabuk 4 kali. Meskipun kita semua setuju bahwa tampaknya tak ada satupun petarung middleweight saat ini yang bisa mengalahkannya, tapi tetap saja di atas kertas, Pantoja jauh lebih berprestasi dari Khamzat sejauh ini. Dan sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kelas bulu adalah kelas yang paling dianaktirikan oleh UFC termasuk sang juaranya. Satu-satunya juara kelas bulu yang bisa menduduki rank pound for pound hanyalah Demetrious Johnson seorang. Jadi bagaimana menurut kalian?